Berita sedih datang dari Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, seorang gubernur yang sangat merakyat itu, dikabarkan jatuh dari sepeda. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pada jam 7 pagi. Luka-lukanya cukup serius, sebab disebutkan Ganjar mengalami patah tangan dan langsung dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Namun keesokan harinya Ganjar langsung bekerja seperti biasa. Hari Senin 7 Februari 2022 Ganjar sudah melakukan aktivitasnya. Padahal kondisi tangannya masih diperban. Ganjar menahan rasa sakit dan pegal-pegal untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ganjar memang dikenal pekerja keras. Dalam banyak kesempatan ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ketika ia mendapati pembangunan sarana untuk umum dilakukan sembarangan, beberapa kali Ganjar tampak marah. Misalnya pembangunan SMAN Tamangwangu yang menggunakan beton palsu. Selain itu, besi pembatas tangga juga karatan dan pengelasan tidak sempurna, lantai dan tembok retak, serta bata tempel yang tampak tidak rapi. Ganjar langsung menelpon kontraktornya dan memberi peringatan untuk tidak main-main dengannya. Selama ini Ganjar adalah simbol narasi gotong royong rakyat kecil. Dengan ketelatenan, Ganjar berupaya meringankan beban rakyatnya. Ada yang dilakukan dengan kunjungan langsung sambil goes sepeda, ada yang dilakukan di media sosial. Misalnya Lapak Ganjar. Itu adalah upaya Ganjar untuk mempromosikan pengusaha UMKM yang tidak memiliki kesempatan untuk mengiklankan produknya. Terbukti, produk UMKM yang telah diiklankan oleh Lapak Ganjar laris manis. Dan itu tidak hanya terjadi saat promosi dilakukan oleh Lapak Ganjar, tapi juga hari-hari setelahnya. Jika Ganjar mengusung narasi kegotong royongan, maka pihak yang menolak Ganjar mengusung narasi elit partai. Narasi gotong royong itu kemudian mendapat penolakan dari narasi elit partai dengan sangat keras. Narasi gotong royong bertumpu pada upaya bersama untuk meringankan persoalan. Konsepnya adalah egaliter, merakyat, menyatu tanpa jarak dan sederhana. Sedangkan narasi elit partai menghendaki hal yang sebaliknya. Hanya kelompok elit dan berdarah biru saja yang memiliki kelayakan melakukan itu. Konsep utamanya adalah darah biru, terhormat, berkelas, dan disegani jelata. Dengan pendekatan yang berbeda, maka hasilnya juga berlainan. Ganjar dengan sabar harus turun ke akar rumput, berusaha mereduksi simbol elitis, menyelesaikan persoalan rakyat dengan merasakan menjadi rakyat. Gaya seperti ini yang dilakukan Presiden Jokowi, langsung bersentuhan dengan rakyat lewat belusukan atau turun kerja ke lapangan. Sementara kelompok narasi elit partai ingin terus menegaskan keberadaan simbol. Misalnya pasang baliho Puan di mana-mana. Atau Puan meresmikan pasar Legi di Surakarta yang sebenarnya bukan kewenangannya. Contoh lainnya, Puan harus menanam padi saat gerimis datang. Semua itu adalah upaya untuk menegaskan simbol elitis tadi. Untuk memberitahu khalayak darah biru dan konsep elitis yang dimilikinya. Gesekan antara dua narasi itu sering terjadi. Contoh ketika Ganjar memberikan bantuan kepada salah satu rakyatnya yang kebetulan pengurus partai PDIP di Temanggung, Jawa Tengah, bernama Fajar Nugroho, terdengar kabar elit partai tidak suka dan meminta bantuan itu dikembalikan. Hal itu terjadi karena pemuja narasi elit partai tidak ingin narasi gotong royong Ganjar lebih disukai oleh akar rumput. Mereka tidak ingin Ganjar menjadi hero, padahal selama ini Ganjar hanya melakukan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Ganjar jatuh dari sepeda itu juga demi menjangkau rakyatnya. Gubernur goes kemana-mana untuk melihat rakyat secara langsung, bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan, kritik apa yang hendak mereka sampaikan kepada pemerintah. Pemimpin yang turun ke bawah memahami beratnya tantangan mengurai masalah, merasakan panas, debu, dan luka-luka. Namun itu semua sepadan dengan senyum bahagia rakyat kecil yang terselamatkan hidupnya.
Kita terus membutuhkan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Ganjar. Semoga pemimpin yang lainnya pun terus melayani rakyatnya.